Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PSAK 4 akan menyajikan tentang PSAK 4, laporan keuangan tersendiri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Aryo Jati Suryo Sundoro, nomor NIM 2021500321. Saya Advensia Selinani dengan NIM 2022-50190. Saya Jeresa Amadina Sihombing dengan NIM 2022-50242. Saya Indri Handayani dengan NIM 2022-50341. Saya Gloriana Hartansyah dengan NIM 2022-50389. Saya Siti Latifah dengan NIM 2022-50397. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Gloriana. Silakan. Sesuai dengan judul yang ada sebelumnya, yaitu PSAK 4 ini berisi tentang laporan keuangan tersendiri. Di laporan keuangan tersendiri ini, dalam PSAK 4 di tahun 2013, laporan keuangan tersendiri merujuk pada IAS 27, Separate Financial Statements per 1 Januari 2013, dan laporan keuangan tersendiri ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Ikatan Akuntansi Indonesia dengan DSAK IAI pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK 4 tahun 2013 menggantikan PSAK 4 tahun 2009. Nah, laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri yang merujuk IAS 27 efektif per 1 Januari 2009. PSAK 4 tahun 1964, laporan keuangan konsolidasian dan PAI 1984 bab 11 pasal 9. Penyesuaian tahunan PSAK 4 tahun 2014 merujuk pada IAS 27 efektif per 1 Januari 2014 dan disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 27 Agustus 2014. Next. Selanjutnya ada amandemen dari PSAK 4. Jadi, dalam amandemen PSAK 4 ini berisi tentang metode ekuitas dalam laporan keuangan tersendiri, yang mana merujuk pada amandemen IAS 27 Equity Method in Separate Financial Statements yang efektif per 1 Januari 2016 dan disahkan oleh DSAK JAI pada tanggal 18 November 2015. Amandemen ini memperkenankan setiap entitas untuk dapat menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada entitas anak, venture bersama, dan entitas asosiasi dalam laporan keuangan interimnya. Standar lain juga memberikan amandemen konsekuensi terhadap PSAK 4. Amandemen konsekuensional tersebut termasuk PSAK 71 yang berisi instrumen keuangan yang disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 25 Juli 2017. Perubahan penomoran dari PSAK 4 menjadi PSAK 227 disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Next. Berikut adalah pengantar yang tersaji di dalam PSAK 227 tentang laporan keuangan tersendiri telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK 227 ini merevisi PSAK 227 tentang laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri yang telah diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2009. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Next. Pengantar amandemen. Amandemen PSAK 227 yaitu laporan keuangan tersendiri tentang metode ekuitas dalam laporan keuangan tersendiri telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Desember 2015. Amandemen PSAK 227 ini merujuk pada amandemen IAS 27 Equity Method in Separate Financial Statements yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016. Perbedaan dengan IAS 27.
PSAK 227 laporan keuangan tersendiri merujuk pada seluruh pengaturan dalam IAS 27 Separate Financial Statements efektif per 1 Januari 24 kecuali pertama, IAS 27 paragraf 1 yaitu tentang tujuan IAS 27 di mana IAS 27 bertujuan untuk memberikan persyaratan akuntansi dan pengungkapan dalam entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama ketika entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri. PSAK 227 hanya mengizinkan entitas induk yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri, dan laporan keuangan tersendiri tersebut harus sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasi. Karena laporan keuangan tersendiri hanya sebagai lampiran, maka tidak disyaratkan adanya pengungkapan. Lalu yang kedua, IAS 27 paragraf 2 tentang ruang lingkup untuk entitas yang menyajikan laporan keuangan tersendiri. IAS 27 mengizinkan investor dalam entitas asosiasi, venturer, dalam ventura bersama, dan entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri. PSAK 227 hanya mengizinkan entitas induk yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri, dan laporan keuangan tersendiri tersebut harus sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian. Hal ini disesuaikan dengan konteks di Indonesia karena penyajian laporan keuangan tersendiri merupakan suatu pilihan, bukan suatu keharusan bagi entitas pelapor. Suatu entitas sebagai investor dalam entitas asosiasi dan venturer dalam ventura bersama dianggap tidak relevan untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri. Regulasi yang berlaku hanya mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri untuk pelaporan keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Reporting. Lalu yang ketiga, IAS 27 paragraf 3 tentang entitas yang menyajikan laporan keuangan tersendiri yang tersedia untuk pemakai publik tidak dirujuk. Hal ini merupakan dampak dari pengaturan dalam PSAK 227 yang berbeda dengan IAS 27. Lalu yang keempat, IAS 27 paragraf 4 tentang definisi laporan keuangan tersendiri. IAS 27 mengatur laporan keuangan tersendiri dengan dapat disajikan oleh investor dalam entitas asosiasi. Ya, ini lanjutannya dari yang tadi ya. Terdiri oleh investor dalam entitas asosiasi, terus ventura dalam ventura bersama ya. Saya akan bahas yang nomor 5, yaitu IAS 27 paragraf 6 tentang penyajian laporan keuangan tersendiri sebagai tambahan atau bukan tambahan dari laporan keuangan konsolidasi. IAS 27 mengatur laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai tambahan dari laporan keuangan konsolidasian atau disajikan secara tersendiri. Nah, PSAK 227 itu mengatur laporan keuangan tersendiri harus disajikan sebagai tambahan, kayak seperti lampiran, dari laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini harus dilihat dari penjelasan di angka 2 yang tadi untuk pertimbangan yang digunakan. Selain itu, PSAK 227 juga menambahkan penjelasan mengenai komponen minimal laporan keuangan tersendiri untuk memberikan panduan yang lebih jelas. Nah, kita lanjut ke nomor 6. IAS 27 paragraf 07 itu mengenai penjelasan laporan keuangan tersendiri, tidak dirujuk. Hal ini karena pengertian tentang laporan keuangan tersendiri dan perbedaannya dengan laporan keuangan individual dan laporan keuangan konsolidasian sudah jelas. Penjelasan dalam IAS 27 paragraf 7 dianggap akan membingungkan pengguna. Nah, masuk ke nomor 7, IAS 27 paragraf 08 tentang pengecualian bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Tidak dirujuk karena pengecualian bagi entitas induk untuk tidak menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian, yang merupakan suatu pilihan, bukan keharusan. Pengecualian tersebut tidak relevan dengan konteks di Indonesia karena manfaatnya lebih sedikit dibandingkan biaya cost dan benefit consideration-nya. Selain itu, penjelasan dalam butir kedua di atas dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tidak adanya pengecualian bagi entitas induk untuk
tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Nah, di IAS 27, paragraf ORA tentang penyajian laporan keuangan tersendiri, entitas investasi sebagai satu-satunya laporan keuangan yang berdasarkan IFRS 10 Consolidated Financial Statement, entitas investasi tidak mengkonsolidasi entitas anaknya, tidak dirujuk. Hal ini karena berdasarkan kondisi Indonesia, laporan keuangan tersendiri harus disajikan sebagai lampiran atau tambahan dari laporan keuangan konsolidasian. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan yang nomor 9, IAS 27 paragraf 11A tentang pengukuran investasi dalam entitas anak yang dimiliki oleh entitas investasi di laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri tidak dirujuk. PSAK 227 hanya mengizinkan entitas induk yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri, dan laporan keuangan tersendiri tersebut harus sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian. PSAK 110, laporan keuangan konsolidasian, memberikan pengecualian bagi entitas investasi untuk tidak membuat laporan keuangan konsolidasian. Lanjut ke nomor 10, IAS 27 paragraf 118B tentang pencatatan pada saat perubahan status entitas investasi, dahulu bukan merupakan entitas investasi dan sekarang menjadi entitas investasi, tidak dirujuk. Hal ini tidak relevan karena saat entitas menjadi entitas investasi, maka entitas tidak lagi menyusun laporan keuangan konsolidasian. Lanjut ke nomor 11, IAS 27 paragraf 15 sampai 17 tentang pengungkapan dalam laporan keuangan tersendiri tidak dirujuk. Hal ini merupakan dampak dari pengaturan dalam PSAK 227 yang berbeda dengan IAS 27 sebagaimana dijelaskan di atas. Lanjut ke nomor 12, IAS 27 paragraf 18 tentang tanggal efektif. Opsi penerapan dini dihilangkan karena penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS terkait dirujuk secara bersamaan menjadi SAK Indonesia. Nomor 13, IAS 27 paragraf 18A sampai 18I tentang ketentuan transisi pada saat perubahan status entitas investasi, yang dimana dahulu bukan merupakan entitas investasi dan sekarang menjadi entitas investasi tidak dirujuk. Hal ini tidak relevan karena saat entitas menjadi entitas investasi, maka entitas tidak lagi menyusun laporan keuangan konsolidasian. Lalu di nomor 14, IAS 27 paragraf 18J tentang opsi penerapan dini. Nomor 15, lampiran amandemen PSAK 227 tentang metode ekuitas dalam laporan keuangan tersendiri tentang amandemen terhadap IFRS 1, first time adoption of IFRS, tidak dirujuk karena IFRS 1 belum dirujuk sehingga tidak relevan. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk ke laporan keuangan tersendiri PSAK 227. Next. Laporan keuangan tersendiri ini terdiri dari paragraf 1 sampai 20, yang dimana paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu, paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama dalam laporan keuangan tersendiri. Kita masuk ke definisinya. Laporan keuangan tersendiri itu adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk, di mana entitas tersebut dapat memilih yang sebagaimana dipersyaratkan dalam pernyataan ini. Mencatat investasinya pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama pada biaya perolehan, sesuai dengan PSAK 109
yang dimana isinya itu instrumen keuangan atau menggunakan metode ekuitas seperti yang dideskripsikan dalam PSAK 228 yang terdapat dalam investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Sebelumnya kita harus tahu entitas induk itu apa. Entitas induk itu perusahaan atau organisasi yang memiliki kontrol atas satu atau lebih entitas anak, yang dimana bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi itu adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas, yang dimana entitas induk dan entitas anaknya disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Kemudian entitas anak itu adalah perusahaan yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian ini bisa terjadi ketika entitas induk memiliki lebih dari 50% hak suara entitas anak. Kemudian entitas asosiasi ini adalah perusahaan di mana entitas induk memiliki pengaruh signifikan, biasanya ditandai dengan kepemilikan antara 20% hingga 50% dari hak suara, tetapi tidak memiliki kontrol. Kemudian ventura bersama itu yaitu entitas yang dibentuk oleh 2 atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Jadi masing-masing pihak memiliki kontrol bersama atas ventura tersebut dan berbagi keuntungan dan juga kerugian. Kemudian, laporan keuangan tersendiri juga hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan konsolidasian yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian entitas induk tidak dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai laporan keuangan bertujuan umum atau general purpose financial statement. Yang dimana laporan keuangan tersendiri minimal terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Next. Kita masuk ke ketentuan laporan keuangan tersendiri. Tujuannya itu bertujuan untuk mengatur persyaratan akuntansi untuk investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Yang pertama itu ketentuannya hanya untuk entitas terkonsolidasi. Yang kedua itu dalam penyajian yang dimana investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya. Dividen diakui saat ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu ada pengungkapan yang dimana sebagai bagian dari informasi tambahan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai penyusunan laporan keuangan tersendiri. Pada poin 9, laporan keuangan tersendiri disusun sesuai dengan SAK Indonesia yang berlaku, kecuali sebagaimana ditentukan dalam paragraf 10. Dalam poin 10, ketika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama, dan entitas asosiasi pada biaya perolehan, sesuai dengan PSAK 109 mengenai instrumen keuangan, atau menggunakan metode ekuitas sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 228 mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Nah, entitas induk menerapkan akuntansi yang sama untuk setiap kategori investasi. Investasi yang dicatat pada biaya perolehan atau menggunakan metode ekuitas dicatat sesuai dengan PSAK 105, yaitu aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan ketika investasi tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau untuk didistribusikan. Pengukuran investasi yang dicatat sesuai dengan PSAK 109 tidak berubah dalam keadaan yang demikian. Lanjut ke poin 11, jika entitas induk juga bertindak sebagai investor atau venturer memilih, sesuai dengan PSAK 228, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, paragraf 18, mengukur investasinya dalam entitas asosiasi atau ventura bersama pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 109, yaitu instrumen keuangan, maka entitas juga mencatat investasi tersebut dengan cara yang sama dalam laporan keuangan tersendirinya.
Lalu untuk poin 11A dikosongkan. Lanjut ke poin 11B, ketika entitas induk berhenti menjadi entitas investasi, maka entitas mencatat perubahan dari tanggal ketika perubahan status tersebut terjadi. Pada poin A, entitas mencatat investasi pada entitas anak sesuai dengan paragraf 10. Tanggal perubahan status diperlakukan sebagai tanggal akuisisi bawaan. Nilai wajar entitas anak pada tanggal akuisisi bawaan merepresentasikan imbalan bawaan yang dialihkan ketika mencatat investasi sesuai dengan paragraf 10, yang dimana poin 1, 2, dan juga poin B dikosongkan. Lanjut ke poin 12, dividen dari entitas anak, ventura bersama, atau entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan tersendiri. Entitas tersebut ketika hak entitas tersebut untuk menerima dividen ditetapkan. Lalu dividen diakui baru jika entitas tersebut memilih menggunakan metode ekuitas, dan tersebut diakui sebanyak jumlah tercatat investasi. Lalu poin 13, ketika entitas induk mereorganisasi struktur kelompok usahanya dengan membentuk suatu entitas induk baru sebagai entitas induk yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, entitas induk baru memperoleh pengendalian atas entitas induk awal dengan menerbitkan instrumen ekuitas yang ditukarkan dengan instrumen ekuitas entitas induk awal. Lalu poin yang kedua, aset dan liabilitas kelompok usaha baru dan kelompok usaha awal adalah sama segera sebelum dan setelah reorganisasi. Dan yang poin ketiga, pemilik entitas induk awal sebelum reorganisasi memiliki kepentingan yang sama secara absolut dan relatif atas aset neto kelompok usaha awal dan kelompok usaha baru segera sebelum dan setelah reorganisasi. Dan entitas induk baru mencatat investasinya dalam entitas induk awal sesuai dengan paragraf 10A dalam laporan keuangan tersendiri. Maka entitas induk baru mengukur biaya perolehan pada nilai tercatat atas bagiannya atas pos-pos ekuitas dalam laporan keuangan tersendiri entitas induk awal pada tanggal akuisisi. Lanjut ke poin 14, serupa dengan hal tersebut, entitas yang bukan merupakan entitas induk mungkin mendirikan entitas baru sebagai entitas induk yang memenuhi kriteria di paragraf 13. Persyaratan dalam paragraf 13 diterapkan sama pada reorganisasi tersebut. Dalam kasus tersebut, entitas induk awal dan kelompok usaha awal merujuk pada entitas awal. Selanjutnya ini ada pengungkapan yang dimana poin 15, 16, 16A, dan 17 dikosongkan. Lanjut ke tanggal efektif dan ketentuan transisi. Pada poin 18, entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Lalu poin 18 dikosongkan. Dan lanjut ke poin 18J, mengenai amandemen PSAK 227, yaitu laporan keuangan tersendiri tentang metode ekuitas dalam laporan keuangan tersendiri, mengamandemen paragraf 4, 7, 10, 11B, dan 12. Entitas menerapkan paragraf tersebut tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208 yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Selanjutnya ada referensi terhadap PSAK 109 yaitu poin 19 jika entitas menerapkan pernyataan ini namun belum menerapkan PSAK 109. Instrumen keuangan, referensi terhadap PSAK 109 dibaca sebagai referensi terhadap PSAK 239, yaitu instrumen keuangan mengenai pengakuan dan pengukuran. Lalu, selanjutnya ada penarikan, yaitu poin 20, pernyataan ini menggantikan PSAK 227 pada tahun 2009, yaitu laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.